Halo everyone, welcome to Study with me. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa ya, let me introduce myself. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kita akan belajar mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sekarang kita akan belajar bab 9, yaitu manajemen kurikulum. Nah, pada pembahasan pertama, kita belajar konsep dasar manajemen kurikulum. Sebelum lanjut ke pengertian manajemen kurikulum, kalian harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian kurikulum. Jadi apa sih pengertian manajemen kurikulum? Jadi, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan, kurikulum, dan tujuan kependidikan. Jadi itu ya pengertian dari manajemen kurikulum. Lanjut ke ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Kurikulum KTSP ini memiliki beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kekreativitasan sekolah atau satuan pendidikan. Oke, lanjut ke materi prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009 yaitu yang pertama prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Maksudnya di sini relevansi internal bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibel. Artinya, prinsip itu tidak kaku. Kurikulum ini haruslah dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Artinya, prinsip ini mengandung dijaga saling berketerkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada beberapa jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.
Dan yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Lanjut ke fungsi manajemen kurikulum. Menurut Ruslan, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Lanjut nih ke komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada 4 nih. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Maksudnya komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menetapkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini penilaian, komponen untuk melihat efektivitas mencapai tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Lanjut nih ke perencanaan kurikulum. Apa sih pengertian dari perencanaan kurikulum? Sini aku kasih tahu. Perencanaan kurikulum menurut Ruslan tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Nah, yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Ruslan tahun 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum dan karakteristik siswa sebagai individu yang sedang berkembang secara dinamis dan memiliki kebutuhan fisiologis, sosial, dan kebutuhan pribadi. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan goal dan objektivitas dalam kurikulum sekolah, tepatnya perlibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut Ruslan lagi nih, tahun 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum ada sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kekuatan sosial. Maksudnya di sini, pendidikan menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, prosesor informasi, manipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu guru dituntut untuk merancang kurikulum untuk program
program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Lanjut nih ke model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, The Concourse-Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Redwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan dikemungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan terakhir, model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi itu sebagai berikut ya. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Oke, bab ini sudah tuntas ya tentang manajemen kurikulum. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tonton video selanjutnya. Stay tune guys. Dah.